Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil proyek akhir kami berupa website yang bernama Reseporia. Kelompok 7 beranggotakan saya sendiri, Wandai Wahyu Mintari Putri dengan NIM L01231440, Zahra Syakira Nabila dengan NIM L01231142, dan Fitriani Tri Purnamasari dengan NIM L01231145. Reseporia merupakan website yang menyediakan berbagai resep makanan dari berbagai kategori, mulai dari appetizer, main course, dessert, dan minuman. Reseporia menawarkan pilihan rasa yang beragam, baik dari yang manis hingga yang asin. Website ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat mencari resep, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk mengupload resep, memberikan rating, menambahkan komentar, dan menyimpan resep favorit. Adapun fitur yang tersedia di dalam website, yaitu saat pertama kali website diakses, akan menunjukkan halaman beranda untuk guest. Guest hanya bisa mengakses detail resep tanpa bisa menyimpan resep favorit, menonton video tutorial, memberikan rating, dan memberikan komentar. Kemudian, untuk bisa mengakses fitur terbatas tersebut, guest bisa klik button login atau register. Pengguna bisa melakukan registrasi saat belum mempunyai akun dengan mengisi form nama, username, email, dan password. Saat selesai melakukan sign up, pengguna diarahkan ke form login dan mengisi form email dan password. Kemudian user bisa melakukan pencarian berdasarkan nama dan kategori resep, yaitu ada appetizer, main course, dessert, dan drinks atau minuman. Fitur selanjutnya yaitu ada detail resep. Detail resep menampilkan hasil resep yang dari user cari, yang berisikan deskripsi resep, daftar bahan yang dibutuhkan, langkah-langkah memasak, video tutorial, serta rating dan komentar resep tersebut. Kemudian ada halaman profile yang menunjukkan nama dan username sesuai dengan data yang diisi pada form login. Terdapat juga button resep favorit dan saran pengaduan. Kemudian ada edit profile. Pengguna dapat mengedit nama atau username pada akun mereka dan perubahan akan otomatis tersimpan di halaman profile. Fitur filter dan sorting, resep dapat difilter berdasarkan kategori dan diurutkan berdasarkan rating tertinggi, paling disukai, serta waktu tercepat. Selanjutnya, fitur favorit, pengguna dapat menyimpan resep ke dalam kategori favorit untuk resep yang mereka sukai. Fitur ini dapat digunakan saat pengguna sudah memiliki akun. Fitur rating dan ulasan, pengguna dapat memberikan rating dari skala 1 sampai 5 bintang setelah mencoba resep dan dapat menambahkan komentar ataupun masukan. Fitur selanjutnya yaitu upload resep. Pengguna bisa mengunggah resep mereka sendiri ke dalam website untuk menambah koleksi resep yang mereka untuk fitur upload resep, pengguna bisa mengunggah resep mereka sendiri ke dalam website untuk menambah koleksi resep yang tersedia. Selanjutnya, untuk fitur saran dan pengaduan, pengguna dapat menulis saran dan masukan untuk kemajuan website Reseporia. Lalu yaitu ada di fitur admin Reseporia. Yang pertama ada dashboard. Dashboard menampilkan halaman ringkasan statistik lengkap platform Reseporia, yaitu menampilkan total resep, user aktif, kategori yang tersedia, dan aktivitas saran pengguna. Yang kedua ada user, yaitu halaman pengelolaan data pengguna yang terdaftar di platform Reseporia, menampilkan statistik user dan daftar lengkap semua user dengan informasi nama, email, status akun, dan tanggal bergabung. Ada juga saran, yaitu halaman untuk mengelola masukan dan feedback dari pengguna platform, menampilkan total saran yang masuk, jumlah yang belum dibaca, dan aktivitas saran harian. Lalu juga ada halaman resep, yaitu halaman utama untuk mengelola semua resep yang diunggah oleh pengguna, menampilkan statistik resep bulanan dan harian, serta koleksi resep. Lalu yang terakhir ada komentar, yaitu halaman untuk mengelola semua komentar yang diberikan pengguna pada resep-resep di platform. Saat pertama kali websitenya diakses, akan menunjukkan halaman guest. Nah, di sini itu belum membuat akun ya. Dan di sini ada sudah muncul macam-macam resepnya. Bisa diklik aja dan detailnya keluar, tapi belum bisa menonton video. Memberikan ulasan sama rating belum bisa, dan menyimpan resep pun belum bisa. Kalau dipencet nanti dia bakal ngarah ke form login. Nah, untuk loginnya di sini klik button login register aja, terus kalau belum punya akun bisa pencet sign up here di sini, terus ngisi nama misalnya di sini. Nah, di sini tuh passwordnya harus minimal 8 huruf dan 1 spesial karakter sama harus ada angka. Nih, terus bisa di sign up aja di sini tadi.
Nah, di sini kalau dipencet remember me, saat websitenya nanti diakses kembali, dia bakal langsung login. Contohnya nih login. Nah, di sini langsung muncul welcoming page. Ini sesuai sama namanya tadi. Terus di sini sudah masuk ke dalam websitenya. Nah, di sini sudah muncul halaman-halamannya. Kalau misalnya kita pencet contohnya ayam woku, di sini itu muncul detailnya, kemudian videonya, bisa memberikan ulasan juga. Kemudian bisa juga masukin resep favorit. Di sini ada button ya. Terus bisa kembali, bisa mencari resep. Sini mencari resep. Nah, kalau cari kayak gini dia langsung keluar isinya. Ayam woku. Nah, ini keluar juga semua. Terus kalau udah di sini ada profile. Nah, ini isinya itu username sama full name-nya yang tadi diisi di login register. Ada juga detail di sini kapan dia mulai daftar ke dalam Reseporia. Di sini ada button resep favorit sama saran pengaduan dan ada tombol logout. Sini edit profile. Contohnya mau ngedit ini username, Gunamentari Putri gitu. Jadi simpan perubahan. Kemudian bisa pencet lagi button profilnya. Di sini langsung username sudah bisa berubah. Begitu juga dengan namanya nanti juga seperti itu. Misalnya Gunamentari. Nah, di sini simpan perubahan. Oke, kemudian ini. Nah, ini langsung pun berubah. Di sini ada logo Reseporianya. Nah, sudah. Terus di sini ada button logout. Di sini itu bisa kalau dipencetnya langsung dia logout kembali ke sini. Nah, terus habis itu biasanya tadi di sini kan Gunamentari 2 gmail.com. Nah, kalau dipencet remember me, tanya ya login. Ini kan dia bisa login. Nah, karena tadi udah pencet remember me, jadi kalau misalnya ini tadi dihapus, ini kita akses lagi, itu dia udah langsung login. Nah, namanya sama kayak tadi, seperti itu. Filter dan sorting, misalnya kita akses bagian dessert, kemudian terdapat pilihan untuk urutkan berdasarkan rating tertinggi, paling disukai maupun waktu tercepat. Sebagai contoh, kita coba dalam waktu tercepat dihasilkan bahwa salad buah dengan waktu 20 menit tercepat di antara resep lainnya. Resep favorit, pengguna bisa menggunakan icon resep favorit yang berada di sebelah kanan berwarna biru, tinggal diklik. Kemudian, resep secara otomatis akan masuk ke dalam halaman resep favoritnya dan bisa dihapus juga. Contoh, kita coba untuk rating dan memberikan komentar untuk resep salad buah. Misalnya rating 4, kemudian dikirim akan muncul rating dan komentar yang saya tuliskan. Bahan upload resep, pengguna dapat mengakses melalui icon tambah, kemudian akan muncul form seperti ini. Untuk setiap formnya wajib diisi pada bagian gambar, informasi resep, bahan-bahan, dan langkah-langkah. Video tutorial bersifat opsional. Contoh, kita upload resep dimsum. Untuk setiap langkah dan bahan-bahannya bisa dihapus apabila terdapat kesalahan.
Untuk video karena bersifat opsional, saya tidak menguploadnya. Kemudian kita tinggal klik tombol upload resep. Setelah itu, jika berhasil, resep akan langsung muncul ke beranda. Dan apabila diklik akan muncul detail resepnya. Percobaan memberikan saran maupun masukan dapat diakses melalui halaman profil maupun footer bagian saran dan masukan. Jadi ini merupakan tampilan website dari admin. Yang pertama ini ada dashboard. Di dashboard ini kita terdapat overview statistik dari website Reseporia itu sendiri. Jadi contohnya di sini ada total resep. Total resep yang masuk itu ada 12 dan ada total user yang bergabung di sini ada 5. Lalu juga ada total kategori makanan yaitu ada 4 kategori. Lalu juga ada total saran yang masuk, ini ada 3. Nah, selain itu di bagian dashboard ini sendiri terdapat bagian mengenai overview user yang login atau register di website Reseporia. Lalu juga menampilkan resep populer yang ada di website Reseporia itu sendiri. Lalu juga terdapat overview aktivitas hari ini, misalkan ada resep yang masuk atau user baru, komentar dan saran. Nah, di bagian bawah sini ada bagian resep terbaru. Di sini ada overview dari 6 resep itu sendiri. Lalu kita juga bisa melihat detailnya. Lalu selanjutnya kita masuk di bagian user. Nah, di bagian user ini sendiri kita bisa melihat monitoring mengenai user di Reseporia. Jadi ini merupakan contohnya ada daftar user yang register di Reseporia. Kita juga bisa mencari nama user itu sendiri. Jadi kita mungkin saya kasih contoh. Ini saya ketikkan ya. Kita bisa cari. Di sini ada 2 daftar user yang bisa kita lihat. Lalu selain itu kita juga bisa mencari berdasarkan rentang waktunya itu sendiri. Misalkan di tanggal 24 Nah, di tanggal 24 Juni ini filteringnya ada 2 user yang register di web ini. Lalu selanjutnya ini kita masuk di bagian saran. Nah, di bagian saran ini kita mengelola untuk melihat dari detail dari saran-saran yang masuk melalui website user. Di sini kita bisa melihat detail sarannya itu sendiri. Nah, di sini kita juga bisa membalas via email. Lalu kita juga bisa menghapus saran itu sendiri. Lalu di bagian resep. Nah, di bagian resep ini merupakan jumlah resep yang ada di website Reseporia. Kita juga bisa mensorting berdasarkan kategorinya dan tanggal dibuat, judul, kategori, dan likes-nya. Ini contohnya kita di kategori appetizer. Nah, maka akan muncul resep di kategori appetizer. Mungkin kita coba cari lagi gunakan keyword. Nah, ini contohnya kita menggunakan keyword nasi. Jadi kita bisa melihat masakan makanan resep itu yang di dalamnya terdapat keyword nasi. Selain itu terdapat juga kita bisa melihat detail dari resepnya. Nah, di detail resep ini sendiri merupakan overview dari seluruh keseluruhan dari detail resep itu sendiri. Contohnya di sini ada gambar resepnya, judul resep. Terus ini juga ada waktu pembuatan dari si resep itu. Terus ini jumlah likes, komentar, dan jumlah di uploadnya. Lalu juga ada deskripsi dari resepnya, ada bahan-bahan dan cara ingredients itu digunakan atau instructionnya. Lalu di sini kita juga ada statistiknya. Nah, di sini kita bisa edit resep juga. Namun untuk admin itu sendiri kita hanya dapat mengubah kategori dan status di kategori resep ini sendiri. Jadi kita bisa mengubahnya itu di antara 4 kategori ini. Lalu di bagian bawah ini kita bisa menghapus resep. Dan di sini ketika kita menghapus maka itu akan terhapus secara permanen. Lalu kita bisa melihat ketika resep itu dilihat di bagian user itu seperti apa. Jadi detail resep dari user itu tampilannya akan seperti ini. Lalu ada juga di bagian komentar. Nah, di komentar ini rating atau ulasan itu akan masuk ke dalam sini dan kita bisa melihat seperti username-nya, komentarnya itu apa dan berada di resep apa gitu.
Selain itu, kita juga bisa menghapus komentar itu, dan kita juga bisa melihat tampilan di bagian user. Seperti ini. Ini kan ada komentar, wow mudahnya. Kita juga bisa menghapus ini. Nah, kalau menghapus ini kita akan ada button ini dan kita klik OK, maka nanti di bagian user juga akan terhapus. Nah, mungkin selanjutnya akan saya praktekkan untuk ketika user register dan juga user mengupload resep, update-nya di dashboard admin seperti apa. Nah, lalu mungkin selanjutnya akan kami tampilkan mengenai responsivitas dari website di bagian admin ini sendiri. Jadi untuk tampilan responsifnya akan berbentuk seperti ini. Untuk di bagian dashboard, kartnya akan tersusun ke bawah. Lalu untuk tombol navigasinya juga berbentuk menjadi hamburger seperti ini. Kita juga bisa melihat semuanya ke bawah seperti ini bentuknya. Ini di bagian saran. Nah, lalu di bagian resep, mungkin kita coba lihat di detailnya. Lalu selanjutnya kita di bagian komentar. Baik, selanjutnya untuk mengetahui bagaimana perubahan ketika user menginputkan sesuatu, maka selanjutnya akan saya tampilkan kedua sisi dari dashboard admin dan user secara bersamaan. Oke, jadi di sini mungkin saya akan mencoba untuk login terlebih dahulu. Mungkin kita langsung register, karena anggap saja kita menjadi user baru, maka kita akan mengisi create account di bagian user. Mungkin saya kasih contoh namanya Boba, username-nya Boba, emailnya boba@gmail.com, passwordnya. Lalu kita pencet tombol sign up. Nah, mungkin bisa kita refresh terlebih dahulu. Nah, lalu di sini terdapat user masuk, yaitu Boba. Mungkin kita bisa lihat detailnya di bagian user. Ini ada user bernama Boba dan alamatnya boba@gmail.com dan baru masuk 13 detik yang lalu. Ini kita coba lagi untuk login terlebih dahulu di website user. Mungkin kita bisa langsung ke bagian add resep. Nah, di resep ini kita harus mengunggah gambar. Mungkin saya kasih contoh. Kita bisa memasukkan nama resepnya, dan kita juga bisa memilih kategorinya. Kita bisa mengisi deskripsinya terlebih dahulu. Lalu kita juga harus menginputkan durasi memasaknya dan bahan-bahannya. Kita bisa menuliskan langkah-langkahnya juga. Nah, kita juga harus menginsertkan video tutorialnya. Mungkin saya kasih contoh langsung saja di sini. Setelah itu kita klik upload resep. Nah, maka resepnya di tampilan user ini sudah masuk, dan kita coba refresh di bagian admin. Nah, di bagian admin ini sendiri juga resep yang kita buat sudah masuk. Lalu kita bisa lihat detailnya. Detailnya ini sendiri seperti ini. Lalu mungkin kita akan coba untuk mengedit resepnya. Kita ubah menjadi kategorinya, yaitu drinks. Mungkin kita coba simpan perubahan. Lalu maka di sini kita coba lagi di bagian drinks. Nah, lalu di bolu kukus itu sendiri juga berubah menjadi drinks. Kita juga bisa menghapus resep. Kita coba hapus. Nah, di sini ketika kita menghapus resep, maka kita tidak bisa mengembalikan resep itu kembali gitu. Nah,
Setelah itu resepnya terhapus dan kita coba refresh lagi. Nah, di bagian user juga sudah terhapus. Lalu selanjutnya kita mungkin coba di bagian saran. Nah, di sini kita bisa menginputkan saran melalui di bagian profile ini. Ini ada saran dan pengaduan. Nah, ini kita bisa menuliskan saran atau masukan kita, maka nanti akan tampil di bagian admin. Lalu kita coba kirim di bagian user, maka akan masuk juga di bagian admin. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa user yang mengirimkan itu siapa dan komentar yang dikirimkan. Kita juga bisa melihat detailnya. Nah, kita juga bisa membalas via email. Ini kita akan dinavigasikan lewat email. Lalu kita juga bisa menghapus saran tersebut. Misalkan kita hapus di sini sarannya, maka sarannya juga akan terhapus. Seperti ini. Lalu selain itu, kita juga bisa menambahkan komentar di bagian resepnya. Nah, ini mungkin kita coba di bagian ayam kecap ini, kita coba untuk memberi komentar. Nah, ketika ulasannya itu dikirim, maka akan ke navigasi juga terkirim bagian admin. Nah, seperti ini. Username-nya, terus komentar pada resep apanya itu, lalu juga ada di bagian juga di kalimatnya. Kita juga bisa menghapus komentar tersebut. Jadi komentar tadi yang sudah masuk itu bisa kita hapus. Jika kita hapus, maka di bagian user juga akan ikut terhapus. Seperti ini. Mungkin lalu ketika kita mengedit profile di sini, kita lihat untuk sini edit profile. Mungkin contoh username-nya adalah boba ini. Mungkin coba saya ganti. Di save perubahannya. Nah, lalu akan ikut terganti di bagian admin juga. Ketika kita menavigasi kembali ke website ini, maka kita akan menuju ke website user. Seperti ini. Untuk penjelasan source code-nya, pertama itu ada controller, ada login controller. Di sini untuk menangani authorization login. Di sini ada untuk yang remember me, email dan password. Kemudian kalau misalnya sudah selesai login, bakal diarahin ke welcoming page. Dan kalau emailnya salah, bakal nunjukin email atau password salah. Kemudian ada verify email controller. Nah, di sini untuk mengecek apakah emailnya sudah terverifikasi atau belum. Kemudian welcoming controller untuk menampilkan page welcoming setelah login. Kemudian ada profile controller. Di sini tuh bisa yang di sini profile show, ini untuk menampilkan profile, page profile, edit profile untuk page edit profile. Kemudian ini ada validasi inputnya. Kalau emailnya itu harus maksimal 255 kata dan harus pakai email@gmail.com. Nah, di sini ada untuk yang update-nya untuk edit profile, dan kalau sudah di save bakal munculin pesan sukses, profile berhasil diperbarui di profile edit. Kemudian sini ada register controller untuk menampilin yang page register. Di sini juga ada validasi inputnya. Di sini passwordnya harus minimal 8, harus ada special karakter, sama harus ada angka. Nah, di sini kalau sudah selesai login ada pesan ini. Ini untuk token logout-nya, juga untuk loginnya. Nah, di sini ada file-file migration-nya untuk yang user table, ada tentang password, username, session untuk loginnya. Nah, di sini tuh ada tampilan guest-nya. Ini sini ada logo, ada yang untuk confirm password. Terus login, di sini ada login. Membernya. Nah, ini untuk kalau misalnya dipencet don't have account, di sini langsung muncul, langsung diarahin rootnya ke register. Sign up here. File register.php ini itu menyimpan data input
ada nama, email, password, sama password confirmation. Kemudian user baru dibuat dan event register dikirim. Sebelumnya itu passwordnya di hash dulu. Nah, terus front endnya pakai blade component. Itu form inputnya terdiri dari nama, email address, password, sama confirm password. Dan di sini menampilkan error validasi otomatis. Kemudian di tombol submitnya itu menjalankan metode register. Di dalam file resources, views, terus profile dan edit blade.php, di sini tuh buka pakai komponen layout.app. Nah, dirancang CSS dengan Tailwind. Kemudian data-datanya itu diambil dari sini, dari out user. Data-datanya dari nama, username, email. Nah, kemudian ada notifikasi sukses untuk maksudnya sukses edit profilnya gitu. Nah, method formnya pakai patch, pakai post dengan patch of write, dan bakal diarahin ke profile update yang ada di show.blade.php. Nah, di sini juga sama pakai xlayout.app, pakai Tailwind juga. Di sini ada tombol back yang bakal ngarahin ke beranda, terus logo profilnya, informasi profilnya. Di sini dari out user juga, terus bergabung sejaknya pakai carbon parse out user yang created at ini. Terus tombol edit profilnya bakal ngarah ke edit.blade.php. Terus resep favorit bakal diarahin ke dalam resep favorit. Sarannya juga sama, di sini juga pakai method post. Di sini tombol submitnya, dan ada juga tombol logout. Di dalam migrations database create recept table, di sini tuh ada judulnya, deskripsi, image, kategori, terus ratingnya di set default 4,5, likes-nya di set defaultnya 0, terus cooking time-nya itu dalam menit, ingredients, instruction, terus untuk link video tutorialnya, dan ada timestamps-nya itu untuk create ad sama update otomatis. Dan di sini ingredients-nya itu disimpan dalam format JSON. Kemudian di file routes, terus di web.php, di sini tuh ada rute-rutenya, dan di sini untuk rute untuk guest yang tanpa login. Kemudian di sini ada rute untuk saran, registrasi, profile, resep, dan sebagainya. Dan di sini juga ada routes untuk admin. Filter dan sorting. Dalam file kategori terdapat dropdown untuk memilih urutan tampilan resep. Jadi setiap fungsi si apply sorting ini akan menerima parameter dengan urutannya adalah rating, like, dan waktu. Seperti itu. Kemudian opsi yang dipilih itu disesuaikan dengan request-nya dan akan disorting berdasarkan pilihannya seperti rating, time, atau like-nya. Jadi akan aktif apabila halamannya dipilih dan akan reload hasilnya berdasarkan rating tertinggi, paling disukai, dan waktu tercepat. Favorit, terdapat tombol favorit, tetapi tombol tersebut itu hanya berlaku untuk pengguna saja. Jadi apabila pengguna sudah login, tombol tersebut akan muncul, dan apabila diklik dia akan menyimpan ke favorit. Tetapi apabila pengguna belum login, tombol tersebut akan terkunci dan pengguna diminta untuk login terlebih dahulu. Setelah itu juga terdapat button untuk membatalkan resep yang telah ditambahkan ke dalam favorit. Jadi bisa dihapus resep yang dari favorit pengguna tersebut. Terdapat resep controller untuk memvalidasi setiap data yang diupload, seperti gambar maksimal 5 MB, kemudian setiap durasi, bahan, dan lain-lainnya, dan terdapat error message-nya juga. Setiap gambar yang diupload akan
masuk ke bagian public, bagian image, dan bagian pada folder resepnya. Kemudian terdapat bagian view untuk mengatur form yang akan ditampilkan seperti ini. Dari konten upload resep hingga bagian video tutorial, kemudian terdapat tombol untuk upload resepnya. Untuk bagian rating dan komentar, setiap rating akan ditampilkan berdasarkan rata-rata, jadi formatnya akan berupa desimal. Kemudian untuk formnya akan ditampilkan untuk user saja menggunakan autentifikasi karena hanya berlaku untuk user saja. Jadi apabila dia belum login, akan diarahkan untuk login terlebih dahulu. Kemudian komentar akan ditampilkan beserta dengan username si pengguna itu. Saran dan masukan dalam folder views bagian saran terdapat file create yang akan menampilkan form yang dapat diisi pengguna. Ini merupakan kata sambutannya terlebih dahulu, kemudian terdapat bagian form yang dapat diisi pengguna, dan akan menampilkan pesan error apabila sarannya itu kurang dari 5 kalimat. Kemudian apabila sudah benar, pengguna bisa mensubmit menggunakan button submit, dan apabila sukses, dia akan menampilkan pesan sukses berwarna hijau. Berikut ini merupakan penjelasan source code untuk website admin. Nah, di atas ini ada di bagian head section dan setup ini berfungsi untuk setup meta text, lalu juga untuk blade-nya import tailwind CSS dan font awesome icon ini. Lalu selanjutnya ini juga ada di font configuration. Jadi di sini kita mengimport font dari font Poppin sendiri dan font Rubix. Lalu selanjutnya ada di custom CSS styles ini di sini. Fungsinya adalah kita untuk membuat dekorasi pada webnya. Lalu kita masuk di logo dan brand. Nah, di sini itu tempat kita kasih logo website kami, yaitu logo Reseporia, dan juga ada teksnya. Nextnya ada desktop navigation. Ini berfungsi untuk menu horizontal di desktop, jadi navbar di atas itu. Lalu juga ada tempat ini di back to website, jadi nanti jika diklik akan menuju ke website si user. Lalu juga ada date, nah waktu mengakses ini nanti tanggalnya juga akan terlihat. Lalu ada mobile menu dropdown yang di sini itu. Mobile menu ini berfungsi saat responsif untuk tampilan mobile. Lalu di sini ada konten. Main konten ini adalah berfungsi untuk menampilkan area konten yang diisi oleh halaman utama. Lalu juga ada yang terakhir di bawah ini ada JavaScript functionally. Itu berguna untuk toggle menu show atau hide. Lalu kita juga di sini bisa mengubah icon hamburger kita menjadi X. Lalu juga kita bisa meng-auto close menu saat kita resize ke desktop. Lalu juga ada close menu ketika kita klik navigation link. Lalu kita lanjut ke index dashboard blade ini. Di atas ini merupakan template structure-nya yang berfungsi untuk extend layout utamanya. Lalu juga di sini ada stats card ini. Di bagian ini berfungsi untuk
kita membuat grid responsif berupa 4 card statistik utama, lalu juga kita bisa menampilkan total resep, total user, total kategori, dan total saran. Lalu juga di sini ada section di user terbaru. Di sini itu nantinya akan menampilkan 3 user terbaru yang mendaftar di website Reseporia. Lalu juga ada tempat untuk avatar icon user, lalu juga nanti ada nama dan waktu bergabung serta jumlah resep. Nah, di section resep populer ini kegunaannya itu untuk menampilkan top 3 resep dengan likes terbanyak. Lalu juga nanti ada batch jumlah likes dengan icon heart ini. Lalu ke section di kelas aktivitas hari ini. Di sini kegunaannya itu untuk summary aktivitas hari ini dalam formatnya key value. Datanya berupa resep baru, user baru, komentar, dan saran. Nah, untuk resep terbaru ini sendiri, ini fungsinya nanti kegunaannya kita ada grid responsif resep terbarunya. Lalu juga untuk card setiap resep dengan info, ada title, waktu, kategori, dan link detailnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian user. Di user sendiri juga sama. Yang paling atas ini ada header dan template structure-nya untuk setup halaman dengan kelola user ini. Lalu di sini ada stats card ini. Stats card ini sendiri gunanya menampilkan 4 card statistik. Ada total user, ada hari ini, dan bulan ini, dan minggu ini. Lalu juga ada search dan filter form ini. Fungsinya sendiri di search box-nya ini kita bisa mencari berdasarkan nama atau email. Lalu juga data range ini kita bisa memfilter berdasarkan tanggal bergabungnya. Lalu ada action button ini. Jadi nanti kita bisa melihat ada tombol reset itu akan muncul jika hanya filternya itu aktif. Lalu ini ada active filters display. Kegunaannya itu menampilkan filter yang sedang aktif dalam bentuk badge. Lalu setiap badge-nya ini bisa dihapus dengan menggunakan tombol X. Lalu lanjut ke user list header ini. Nah, di sini itu kegunaannya itu untuk menghitung total user, lalu juga sebagai responsive layout headernya. Nah, lalu juga ada mobile card view ini. Ini fungsinya untuk di responsifnya ada mobile only. Nanti kita bakal hidden di desktop. Lalu juga avatarnya itu kita mengambil dari inisial 2 huruf pertama dari usernya. Lalu juga ada card layout, itu berisi foto, nama, email, tanggal bergabung. Lalu juga ada status badge-nya itu nanti statusnya bakal aktif. Lalu juga ada hover effect-nya, jadi background-nya itu nanti bakal berubah saat di hover. Ini juga ada untuk responsive desktop. Lalu kita masuk di bagian selanjutnya, ada show di bagian indeks saran.
Selanjutnya ini kita masuk di bagian indeks saran. Nah, di indeks saran sendiri di bagian atas ada header dan template structure-nya untuk mengelola halaman saran atau feedback yang dikirim oleh user. Lalu lanjut ke stats card ini. Stats card ini berfungsi sebagai cards yang berisi total saran. Lalu ada saran yang belum dibaca, ini nanti bakal berhighlight warna merah. Lalu saran yang masuk di hari ini. Selanjutnya juga ada search dan filter form. Di sini ada search field-nya. Search field ini kita bisa mencari berdasarkan nama, email, isi pesan dan saran. Lalu juga ada status drop down. Kita bisa filter berdasarkan status read atau unread-nya. Lalu di sini kita flex layout-nya itu search input-nya fleksibel. Lalu juga ada reset button-nya. Reset button ini muncul conditional jika filternya itu aktif. Lalu kita masuk di saran list header ini itu berfungsi untuk header dengan total kita menghitung jumlah si saran itu sendiri. Selanjutnya kita di bagian show blade di saran. Jadi di sini di bagian atas itu merupakan setup halaman. Lalu juga ada header sectionnya ini sendiri. Ini berfungsi untuk menampilkan ada large avatar untuk halaman detail. Lalu juga ada user info untuk nama dan emailnya. Lalu juga ada status badge-nya itu sendiri. Itu sudah bakalan ada warna berbeda untuk visual indikator yang sudah dibaca dan yang belum dibaca. Lalu juga ada timestamp-nya sendiri merupakan format lengkap dan relatif time-nya. Lalu di saran content section ini di sini berfungsinya untuk highlight container. Itu kita ada background warna abu-abu dengan border hijau. Lalu juga di sini ada action section. Action section ini sendiri merupakan hal untuk menangani saran itu. Lalu di sini ada conditionalnya jika kita bisa mereplay si saran itu melalui email di bagian balas via email ini sendiri. Lalu kita juga bisa ada delete action ini menghapus saran. Lalu kita juga bisa dapat ke back navigation, yaitu kembali ke daftar saran. Di sini merupakan kontak info dari pengirim saran tersebut, yaitu berisi nama, email, dan tanggal kirim serta waktu kirimnya. Lalu kita masuk ke indeks resep. Di indeks resep sendiri di bagian atas terdapat setup halaman untuk mengelola semua resep yang dibuat oleh user. Lalu juga ada stats card ini fungsinya untuk statistik resepnya. Jadi di sini itu terdapat 4 cards untuk total resep hari ini, minggu ini, dan bulan ini. Lalu selanjutnya ini ada di search dan filter form. Di sini kegunaannya itu sendiri kita bisa mengkategorikan filternya berdasarkan kategori yang disediakan. Lalu juga kita bisa sorting berdasarkan tanggal, title, kategori, dan jumlah likes. Lalu lanjut di bagian recipe card grids ini. Di sini fungsinya sendiri itu ada image section, content sections, dan active button. Lalu kita masuk di bagian show receipt. Show receipt juga terdapat header dan template structure di bagian atas. Lalu juga ada layout structure-nya. Lalu di sini ada resep image dan basic info. Di sini berguna untuk image display-nya sendiri. Lalu juga ada recipe header. Lalu kita masuk di ingredient section. Ingredient section ini berfungsi, kegunaannya ada list format. Jadi kita ada check icon untuk setiap ingredients. Lalu di selanjutnya ada di instruction. Instructionsnya sendiri ini untuk stepsnya itu berbentuk circle dengan nomor urut gitu.
Lalu di bagian resep info ini terdapat informasi mengenai resep, ada ID resep, kategori, waktu memasak, waktu dibuat, dan di update-nya. Nah, di sini ada action button-nya itu sendiri, kita bisa mengedit resepnya, namun kita hanya bisa mengedit mengenai kategori resep itu sendiri, dan kita juga bisa menghapus resep secara permanen, dan kita juga bisa ke back button lagi, yaitu kita bakal balik ke daftar. Selanjutnya ada di edit blade resep ini. Di bagian atas ada header dan template structure. Lalu juga ada recipe preview section ini. Juga ada display layout yang berfungsi untuk di bagian gambar dan informasi mengenai resep. Untuk resep info sendiri terdapat informasi resep yang berisi kategori, waktu masak, likes, dan kapan dibuat. Lalu ada di admin note section ini. Di sini kita admin hanya bisa mengubah bagian kategori. Lalu di bagian danger zone ini merupakan kita untuk sebagai ada tempat peringatan jika kita melakukan penghapusan pada resep itu, maka resepnya akan terhapus permanen. Lalu di bagian yang terakhir ada komentar. Nah, di komentar sendiri juga seperti biasanya di bagian atas ada header dan template structure. Lalu juga di sini komentar juga terdapat statistik dari chords dari komentar itu sendiri. Lalu lanjut di bagian search and filter. Di sini kita bisa berfungsi untuk memfiltering dari komentar yang masuk itu, seperti ratingnya. Terus kita juga bisa men-sorting melalui tanggal dan nama user. Lalu di sini ada di bagian comment list ini kita bisa dapat melihat daftar komentar yang masuk. Lalu di sini ada untuk responsive mobile-nya. Lalu juga di sini ada recipe info. Itu ada komentar pada resep, dan misalkan kita cari tuh bisa juga muncul selain itu resep tidak ditemukan. Lalu ada di bagian rating dan komen konten ini untuk mengisi bagian informasi mengenai komentar yang masuk.